Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistina Cahayani, NIM Q1A1 19058 dari kelas IPPB 019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mikroba Acetobacter silinum dalam pangan fermentasi, yaitu nata de sago. Apa itu nata? Nata merupakan produk yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi yang memanfaatkan Acetobacter silinum dalam proses fermentasi. Acetobacter silinum dapat mengubah gula pada substrat media menjadi gel selulosa yang biasa dikenal sebagai selulosa bakteri. Selulosa bakteri atau serat bioselulosa lebih dikenal dengan sebutan nata. Bahan dasar nata de sago yaitu limbah cair sagu yang mengandung 12,09% karbohidrat dan mengandung pati yang dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk membentuk polisakarida dan bersifat asam. Mempunyai prospek untuk dimanfaatkan sebagai media fermentasi bakteri, diantaranya bakteri asam asetat yaitu Acetobacter silinum. Kandungan limbah sagu yaitu mengandung sekitar 65,7% pati, 12,09% karbohidrat, dan sisanya berupa selulosa sebanyak 57%. Sedangkan kandungan nata de sago yaitu mengandung 80% air, 20 gram karbohidrat, 146 kalori, 20 gram lemak, 12 mg kalsium, 2 mg fosfor, dan 0,5 mg ferum atau besi. Prosedur pembuatan nata de sago yang pertama, pemilihan bahan, perebusan, penyaringan, pendinginan, fermentasi, kemudian pencucian dan perebusan kembali sehingga menjadi nata de sago yang siap dikonsumsi. Sumber energi dari Acetobacter silinum yaitu berupa nitrogen dan karbon. Nitrogen merupakan salah satu bahan yang dapat merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri Acetobacter silinum. Dengan menambahkan nitrogen sesuai takaran dapat menghasilkan warna yang putih, agak keras, dan meningkatkan kadar serat dalam nata. Sumber karbon yang utama adalah karbohidrat, meliputi monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Bakteri Acetobacter silinum merupakan jenis bakteri aerob yang biasa digunakan dalam bidang bioteknologi, berbentuk batang pendek dengan panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Yang pertama ada temperatur. Acetobacter silinum tergolong bakteri psikotrop, di mana bakteri ini dapat tumbuh pada rentang suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Akan tetapi dapat tumbuh optimal pada suhu 30 derajat Celcius. pH. Bakteri Acetobacter silinum ini dapat tumbuh pada pH 3,5 sampai 7,5 sehingga termasuk pada golongan asidofil. Namun pH optimal untuk pertumbuhannya adalah 4,3 sampai 5,5. Media. Strain murni Acetobacter silinum dapat dibiarkan pada media yang dikenal sebagai starter. Starter yang baik untuk melakukan fermentasi adalah 1/10 bagian dari volume substrat. Udara. Bakteri Acetobacter silinum merupakan mikroba aerob. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bakteri ini memerlukan oksigen. Bila kekurangan oksigen, bakteri ini akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Metabolisme Acetobacter silinum pada fermentasi nata de sago. Nutrien yang berperan utama dalam proses fermentasi oleh Acetobacter silinum adalah karbohidrat sebagai sumber energi dan untuk memperbanyak sel. Pada proses metabolismenya, selaput selulosa ini terbentuk oleh aktivitas Acetobacter silinum terhadap glukosa.
Karbohidrat pada medium dipecah menjadi glukosa yang kemudian berikatan dengan asam lemak guanosin trifosfat, membentuk prekursor penciri selulosa oleh selulosa sintetase. Kemudian dikeluarkan ke lingkungan membentuk jalinan selulosa pada permukaan medium selama metabolisme karbohidrat oleh Acetobacter pseudomonas. Terjadi proses glikolisis yang dimulai dengan perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang kemudian diakhiri dengan terbentuknya asam pirufat. Glukosa 6-fosfat yang terbentuk pada proses glikolisis inilah yang digunakan oleh Acetobacter pseudomonas untuk menghasilkan nata. Selama fermentasi terjadi, penurunan pH dari 4 menjadi 3. Derajat keasaman medium yang tinggi merupakan syarat tubuh bagi Acetobacter pseudomonas. Pada medium yang asam, sampai kondisi tertentu akan menyebabkan reproduksi dan metabolisme sel menjadi lebih baik, sehingga dihasilkan produk yang lebih banyak. Penurunan pH disebabkan karena terurainya gula menjadi etanol oleh Acetobacter pseudomonas yang kemudian berubah menjadi asam asetat. Bakteri Acetobacter pseudomonas mengalami pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel didefinisikan sebagai pertumbuhan secara teratur oleh komponen-komponen di dalam sel hidup. Bakteri Acetobacter pseudomonas mengalami beberapa fase pertumbuhan sel, yaitu fase adaptasi, pertumbuhan awal, pertumbuhan eksponensial, pertumbuhan lambat, pertumbuhan tetap, menuju kematian, dan fase kematian. Pada fase awal terjadi aktivitas metabolisme dan pembesaran sel, meskipun belum mengalami pertumbuhan. Fase pertumbuhan adaptasi dicapai pada 0 sampai 24 jam singkat inokulasi. Fase pertumbuhan awal dimulai dengan pembelahan sel dengan kecepatan rendah. Fase ini berlangsung hanya beberapa jam saja. Fase pertumbuhan eksponensial mencapai antara 1 sampai 15 hari. Pada fase ini bakteri mengeluarkan enzim ekstrak seluler polimerase sebanyak-banyaknya untuk menyusun polimer glukosa menjadi selulosa. Fase ini sangat menentukan kecepatan suatu strain Acetobacter pseudomonas dalam membentuk nata. Fase pertumbuhan lambat terjadi karena nutrisi berkurang dan terjadi racun yang menghambat pertumbuhan bakteri dan umur sel sudah tua. Pada fase ini pertumbuhan sel tetap stabil, tetapi jumlah sel yang tumbuh masih lebih banyak dibandingkan jumlah sel mati. Fase pertumbuhan tetap terjadi, keseimbangan antara sel yang tumbuh dan yang mati. Matriks nata lebih banyak diproduksi pada fase ini. Fase menuju kematian terjadi akibat nutrien dalam media sudah hampir habis. Setelah nutrisi habis, maka bakteri akan mengalami fase kematian. Pada fase kematian, sel dengan cepat mati dan bakteri. Dari fase ini tidak baik digunakan untuk strain pembentuk nata. Adapun reaksi dari metabolisme. Selama fermentasi, bakteri Acetobacter pseudomonas memecah gula menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa melalui reaksi heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglucomitase. Reaksi selanjutnya adalah pembentukan uridin difosfat glukosa atau UDP glukosa yang merupakan hasil reaksi antara glukosa 1-fosfat dengan uridin trifosfat atau UTP oleh kerja enzim glukosa 1-fosfaturidyl transferase. Reaksi ini dialihkan menuju ke kanan oleh kerja pirofosfatase yang menghidrolisis pirofosfat atau PPI menjadi ortofosfat atau PI. UDP glukosa adalah donor langsung residu glukosa di dalam pembentukan enzimatik selulosa oleh kerja selulosa sintase yang menggiatkan pemindahan residu glukosa dari UDP glukosa ke ujung non-residu molekul selulosa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.